selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Prabowo bikin geger ASEAN. Kebijakan ekspor baru ubah peta perdagangan. Indonesia akhirnya berani berkata, cukup. Selama puluhan tahun, negeri ini dikenal sebagai gudang sumber daya bagi negara lain. Nikel, batu bara, emas, dan minyak sawit, semuanya dijual murah ke luar negeri. Sementara kita hanya bisa melihat negara lain meraup keuntungan besar. Tapi kini, permainan telah berubah. Inilah langkah berani Presiden Prabowo Subianto yang mengguncang perekonomian Asia Tenggara. Dengan kebijakan baru yang menahan devisa hasil ekspor, DHE, di dalam negeri selama 1 tahun penuh, Indonesia kini memegang kendali atas kekayaannya sendiri. Akankah kebijakan ini membawa Indonesia menuju kejayaan ekonomi atau justru memicu gelombang baru di ASEAN? Sejak lama, devisa hasil ekspor Indonesia lebih banyak mengalir ke luar negeri, membuat kita selalu bergantung pada modal asing. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, aturan berubah. Setiap eksportir kini wajib menahan hasil ekspornya di Indonesia minimal selama 1 tahun sebelum bisa dikonversi ke mata uang asing. Pakar ekonomi, Profesor Budi Santoso. Ini langkah cerdas untuk memperkuat ekonomi nasional. Dengan menahan devisa di dalam negeri, kita bisa meningkatkan cadangan dolar dan memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan Bank Bullion yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan komoditas emas tanpa harus melalui perbankan asing. Indonesia kini mengambil alih kendali atas emasnya sendiri. Ketika Indonesia mulai menegakkan kedaulatan ekonominya, negara-negara tetangga mulai merasa dampaknya. Thailand dan Filipina yang selama ini mengandalkan bahan baku dari Indonesia, kini menghadapi tantangan baru. Di Thailand, industri otomotif mulai merasakan tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang selama ini mereka impor dari Indonesia. Meski belum mencapai krisis, namun dampaknya mulai terasa. Ekspor mineral dan batu bara ke negara-negara ASEAN mengalami penyesuaian, memaksa mereka mencari alternatif. Sementara itu, di Filipina, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4% kini diperkirakan hanya mencapai 5,2%. Komentar ekonom ASEAN, Dr. Wong Chen. Ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap sumber daya Indonesia memang besar. Jika kebijakan ini berlanjut, mereka harus beradaptasi dengan realitas baru. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ASEAN. Dunia kini mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS menjadi bukti bahwa kita tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Media internasional pun bereaksi terhadap langkah ini. Financial Times menulis bahwa kebijakan Indonesia bisa mengubah keseimbangan ekonomi Asia. East Asia Forum menyebutnya sebagai langkah visioner. Sementara ASEAN Briefing menyoroti bahwa Indonesia kini memimpin, bukan sekadar mengikuti. Dengan semakin kuatnya posisi Indonesia di kancah global, dunia kini memperhitungkan kekuatan baru dari Asia Tenggara. Indonesia kini bukan lagi negara yang bisa ditekan seenaknya. Dengan kebijakan baru ini, kita tidak hanya melindungi sumber daya kita, tetapi juga membangun masa depan yang lebih mandiri. Prabowo telah membuka babak baru dalam perekonomian nasional, dan dunia mulai memperhitungkan kekuatan Indonesia. Kebijakan ini menandai era baru bagi Indonesia, di mana kita tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, tetapi turut menentukan arah dan strategi pembangunan sendiri. Masa depan Indonesia ada di tangan kita, dan inilah saatnya bagi bangsa ini untuk berdiri tegak di panggung dunia.